Kisah ini aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMP. Saat itu bertepatan dengan libur tahun baru. Saat aku sedang asik menonton acara televisi, ibu menyuruhku untuk membeli sesuatu di warung. Sebenarnya sih aku enggan karena hari sudah malam dan ibu dari tadi memang sibuk di dapur. Ya apa boleh buat, aku mau saja disuruh. Padahal acara TV lagi bagus-bagusnya. Saat aku pulang dari warung Bu Joko, aku melewati rumah kosong yang ada di kampungku. Entah kenapa rumah itu terlihat lebih terang daripada biasanya. Biasanya memang terlihat gelap dan sedikit angker. Setelah aku perhatikan, ternyata rumah itu memang sudah dipasangi lampu. Saat aku perhatikan rumah tersebut, mataku langsung berhenti di jendela depan rumah itu. Aku melihat sosok wanita bergaun putih berdiri tepat di jendela itu. Aku pun lari ketakutan sambil terus berpikir, yang aku lihat tadi orang atau bukan? Sampainya di rumah, aku bercerita kepada ibuku tentang apa yang aku lihat tadi. Dan ibuku hanya menjawab, memang rumah itu kan sekarang sudah ada penghuninya. Rumah itu sudah ditempati satu keluarga sekarang. Jadi yang aku lihat tadi kemungkinan memang benar manusia. Mungkin salah satu anggota keluarga tersebut. Ibuku hanya dengar bahwa ada orang baru yang membeli rumah itu. Nah, singkat cerita, ayahku dan tetangga baru kami itu kini sudah saling mengenal. Beliau bernama Pak Lukas. Pak Lukas dan ayahku bercengkrama panjang lebar. Sampai aku mendengar Pak Lukas menceritakan tentang putrinya yang kini tengah sakit. Ya, aku memang menguping pembicaraan mereka. Dan aku teringat sosok wanita yang beberapa hari lalu aku lihat. Pak Lukas pun bercerita bahwa sakit yang menimpa putrinya itu adalah macam gangguan jiwa. Namanya adalah Rianti. Aku memanggilnya Mbak Rianti karena usianya 3 tahun di atasku. Tadinya Mbak Rianti adalah gadis yang biasa saja, selayaknya gadis normal pada umumnya. Namun, menurut beberapa orang temannya, Mbak Rianti mulai bertingkah aneh saat mereka memainkan sebuah permainan mistis di sekolah. Entah permainan apa yang dimaksud. Yang jelas, permainan itu semacam permainan pemanggil arwah atau makhluk astral. Entahlah, Pak Lukas pun kurang memahaminya. Saat itu tidak ada keanehan yang terjadi. Hingga Mbak Rianti berteriak histeris dan menunjuk salah seorang temannya yang bernama Sinta. Mbak Rianti mengatakan dengan terbata-bata bahwa ada seseorang di belakang Sinta. Tapi tidak ada salah seorang temannya pun yang melihat apa yang dilihat Mbak Rianti. Pak Lukas pun bahkan bercerita bahwa di suatu malam Mbak Rianti pernah berteriak histeris. Mbak Rianti mengatakan ada seorang wanita yang berwajah menyeramkan tengah berada di kamarnya. Karena tidak mengerti hal-hal semacam ini, Pak Lukas lantas menemui orang pintar. Tapi tak ada hasil apapun. Mbak Rianti malah semakin bertingkah aneh. Ia hanya mau memakai gaun berwarna putih.
jika tidak memakai gaun berwarna putih, Mbak Arianti tidak mau memakai baju sama sekali. Pernah suatu ketika, aku dan temanku Hendro saat itu tengah memanjat pohon mangga yang ada di belakang rumah Mbak Arianti. Ekspresi Hendro sangat kaget dan menyuruhku untuk melihat ke arah yang ia tunjuk. Tepat di samping rumah, kami melihat Mbak Arianti tengah berjongkok dan seperti sedang makan sesuatu. Tapi kami kurang tahu apa yang ia makan. Yang jelas, itu seperti mengeluarkan darah. Hendro yakin betul yang ia makan adalah ikan, seperti ikan yang masih hidup. Pernah juga suatu ketika, ayahku berkunjung ke rumah Pak Lukas dan untuk menengok putrinya tersebut. Ayahku berkata bahwa ia merinding melihat wajah Mbak Arianti. Kata ayahku, wajahnya mirip sekali dengan kuntilanak. Singkat cerita, Pak Lukas akhirnya mendapatkan informasi tentang orang pintar yang kemungkinan bisa menyembuhkan sakit yang dialami putrinya. Nah, disinilah mereka mulai mendapatkan titik terang. Paranormal itu menceritakan tentang sebuah hubungan terlarang antara seorang siswi dan gurunya. Kejadian ini sekitar 20 tahun yang lalu, di mana akhirnya siswi tersebut mengandung. Tentu saja ia tahu bahwa kehamilannya ini pasti akan diketahui orang. Habis itu, memberitahu ayahnya soal kehamilan ini. Sang ayah pun marah, lalu melaporkan guru tersebut ke pihak berwajib. Guru tersebut sebenarnya mau bertanggung jawab, tapi sang ayah menolaknya. Sang ayah lalu memaksa putrinya untuk melakukan aborsi ilegal. Ia tidak mau masa depan putrinya hancur karena kehamilan ini. Dan ternyata ada hal yang jauh lebih sadis. Janin dari hasil aborsi ilegal itu dijadikan makanan ikan oleh dukun bayi tersebut. Mengetahui hal itu, sang gadis pun menjadi frustasi dan gila. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Orang pintar itu lalu berpesan kepada Pak Lukas untuk sedikit demi sedikit memotong rambut Mbak Arianti pada saat ia tertidur. Menurut sang paranormal, arwah yang menempel pada tubuh Mbak Arianti sebenarnya tidaklah jahat. Ia hanya ingin melindungi Mbak Arianti agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang ia buat dulu. Benar saja kata paranormal itu. Kini keadaan Mbak Arianti berangsur-angsur membaik, dan ia melanjutkan sekolahnya lagi yang sempat tertinggal. Dan kisah pun berakhir. Nah, teman-teman, jika kalian suka dengan cerita tadi, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan loncengnya.